Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Bayu di channel Bayu Nurholik. Kali ini kita masih berada di Pulau Nusa Kambangan. Seperti yang di episode sebelumnya kita menjanjikan kita akan berkunjung ke Benteng Klingker. Nah, ini kita sudah berada atau menginjakkan kaki di reruntuhan dari Benteng Klingker ya Lur. Jadi memang di Nusa Kambangan ini ada dua buah benteng di pulaunya gitu. Yang satu benteng Karangbolong yang sebelumnya itu sudah kita pernah explore, bisa kalian scroll ke bawah. Dan yang kali ini yang kita pijak ataupun yang sedang berdiri di hadapan teman-teman adalah Benteng Klingker. Oke. Seperti yang bisa lihat ya, Benteng Klingker ini salah satu benteng yang unik, dan dari penamaannya pun kenapa disebut dengan Benteng Klingker ya, dikarenakan Benteng Klingker sendiri bisa plesetan kata dari benteng ngelingker ya, ngelingker. Jadi disebut dengan Benteng Klingker. Kenapa disebut dengan benteng melingkar ataupun klingker? Karena bentuk bentengnya itu berbeda dari benteng pada umumnya. Jadi benteng ini dibangun oleh bangsa Portugis juga ya. Jadi Portugis kemudian direbut oleh Hindia Belanda ataupun kolonial Belanda pada abad sekitar jadi benteng ini dibangun pada abad kurang lebih 18-19 ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Jadi ada yang unik juga, dari umumnya itu ya benteng berbentuk kotak ataupun persegi gitu. Kalau Benteng Klingker ini sesuai dengan namanya, plesetannya itu ngelingker, jadi klingker itu bentuknya itu seperti lingkaran gitu Lur. Jadi dan yang uniknya lagi, ini pun memerlukan pembangunan yang khusus dan perhitungan yang sangat matang. Kenapa? Karena bentuk dari batu batanya ya, bisa dilihat batu batanya itu jadi satu sama lain saling mengunci. Jadi karena memang pada saat itu belum ditemukannya konstruksi beton bertulang. Jadi batu batanya itu saling mengunci satu sama lain. Dan yang disayangkannya lagi itu ini sepertinya ya memang sudah ditinggalkan cukup lama. Ditambah sepertinya ini ada kerusakan faktor alam ya dari konstruksi benteng ini sendiri, karena bisa dilihat di sebelah kanan kita adanya pohon yang tumbang. Jadi kita bakal sedikit memutar ya, karena memang tidak terlalu besar. Jadi konstruksinya itu seperti Martello Tower ataupun Napoleon Tower. Nanti gambarannya akan saya tampilkan di layar. Nah, kemudian kita bakal sedikit berkeliling ya, karena literasinya sudah sedikit tidak terbaca, karena memang rusaknya cukup rusak ya, ditambah dengan ini rusaknya oleh pohon tumbang. Jadi beberapa bagian yang sudah rapuh makin rapuh gitu Lur. Oke, sekarang kita bakal berkeliling lagi, ikuti terus vlog kali ini. Nah, ini adalah pilar utamanya ya, pilar tengah. Nah, bisa dilihat. Jadi memang lebih dominan lebih ke bangunan Portugis ya daripada bangunan Belanda. Kenapa? Karena memang tentara Portugis itu ataupun Portugis terkenal dengan pertahanan bentengnya yang cukup bagus sehingga ditiru oleh Belanda. Sebenarnya luasnya itu enggak sekecil ini ya, memang masih banyak lagi. Cuma memang mungkin tertimbun dan juga ditambah lagi dengan kerusakan faktor alam ya. Nah, ini jadi ada 2 lantai sepertinya ini tadinya, tetapi sudah rusak. Nah, ini patahannya mungkin ya jatuh ke situ. Nah, jadi memang kenapa kelingkar ataupun melingkar ya, karena memang bentuknya lingkaran gitu, lingkaran sempurna. Nah, bisa dilihat ke atas, coba saya kasih cahaya dulu. Kelihatan ya. Nah, kenapa disebut juga dengan benteng merah?
karena memang bangunannya itu berwarna merah sebenarnya ini batu batanya. Tuh, konstruksinya itu mengingatkan kita dengan bangunan benteng yang berada di Benteng Nassau ya, yang di bagian Indonesia Timur. Nah, bisa dilihat ya konstruksinya jangan mirip-mirip seperti itu. Ya, mungkin gambarannya seperti apa ya bangunan khas Portugis itu. Kalau kalian suka main game Assassin ya mungkin tidak jauh dari itu lur bentukannya gitu gambarannya. Tuh ini paling seperti lubang angin ya ataupun ventilasi. Nah ini atasnya nih. Oh ini memang tadinya kayaknya ini ada ini lur, ada bangunan ataupun lantai ya, karena memang ada beberapa lantai. Tapi ini kalau ada bawah tanah saya kurang tahu ya, karena memang ada beberapa akses yang seperti tertimbun. Kemungkinan ada. Itu seperti apa itu ya? Itu besi mungkin. Oh iya besi itu lur. Nah, kelihatan nggak ya di kamera? Nah itu tuh besi itu. Sudah ditumbuhi dengan pohon yang cukup besar ya, karena memang sudah beberapa ratus tahun benteng ini berdiri dan tidak dipergunakan. Memang pada masa Hindia Belanda pun ini dipakai, kemudian pada masa kolonial Dai Nippon ya, kedudukan Dai Nippon ini pun direbut dan dipakai oleh Dai Nippon. Nah, coba kita lihat dari dekat ya. Nah, jadi susunan batanya ya, mudah-mudahan kelihatan. Ya, mudah-mudahan kelihatan susunan batanya itu mengunci satu sama lain. Tuh banyak reruntuhan. Di sini pun nih, ini ambruk besar ini lur. Ini sepertinya nih ambrukannya. Nah, cukup disayangkan ya bangunan semegah ini ternyata dibalik kita mengenal Nusa Kambangan hanya sebagai penjara gitu ya, penjara kelas kakap gitu ya saya sebutkan. Tetapi ternyata jangan salah juga, di sini terdapat peninggalan masa kolonial ya, Portugis, Belanda, dan juga kalau Jepang sih hanya meneruskan ya lur. Oh ini saya penasarannya itu seperti apa ya tadinya itu lantai atasnya. Cuma memang sudah nggak bisa ke atas tuh, memang ada seperti ruangan di sebelah sana. Oke lur, ini mungkin sedikit ya pembahasan mengenai benteng Klinker ataupun benteng Melingker ya, awal plesetan dari namanya Klinker. Jadi memang di Nusa Kambangan ini terdapat dua buah benteng di pulau utamanya ya, Pulau Nusa Kambangannya. Yang satu adalah benteng Karangbolong yang di part sebelumnya udah kita bikinkan video, dan yang kali ini belakang kita adalah benteng Klinker ataupun Melingker ya, hanya diplesetkan jadi Klinker gitu. Untuk literasi sejarahnya yang bisa saya jelaskan hanya yang terlihat sekarang yang masih bisa dikenali ya, karena banyaknya sudah ditumbuhi dengan tanaman yang cukup lebat dengan akar yang membelah dari tembok bata ini, dan banyak sekali konstruksi yang cukup bisa dipelajari ya untuk teman-teman arkeolog mungkin seperti ilmu-ilmu pembangunannya, karena memang cukup unik. Di sini itu mengikuti dari Marcelo Tower ataupun Napoleon Tower, bisa dibilang seperti itu. Jadi pembangunannya itu mirip seperti benteng-benteng Portugis yang ada di bagian Indonesia Timur. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi dengan mengunci satu sama lain dari batu batanya. Dan kemudian untuk ukuran bangunan yang sudah ratusan tahun ini cukup bisa dibilang masih bisa dilihat ya dari bentuk bentengnya itu, benteng Klinker. Jadi bagi teman-teman semuanya, untuk bagian bangunan heritage ataupun bersejarah jangan sampai dirusak dimanapun itu, karena memang di benteng sebelumnya itu seperti benteng Penem ataupun benteng Karangbolong banyak vandalisme ataupun pengrusakan dan juga coret-coret itu sangat tidak menghargai ya. Bukannya kita mengagungkan bangsa kolonial, tapi jangan lupa teman-teman yang membangun benteng ini adalah tangan, keringat, darah, dan air mata dari pendahulu kita, yaitu eyang buyut kita. Jadi tolong hargai, dijaga, dilestarikan juga. Oke, mungkin sekarang sudah cukup sore ya, udah takut ketinggalan perahu. Sekarang kita bakal
pulang. Jadi terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like dan juga di share kepada teman-teman kalian jika menurut kalian video saya bermanfaat ataupun menarik. Dan satu lagi, aktifkan lonceng notifikasinya dan juga subscribe lur. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping deui.